Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah berhasil menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Api surgawi yang pernah menghancurkan banyak ahli kuat kini kembali muncul. Semua klan kuno datang bukan untuk bekerja sama, tetapi untuk saling membunuh demi mendapatkannya. Dan di tengah kekacauan itu, Xiaoyan akhirnya bertemu musuh paling berbahaya dari klan Hun. Kemunculan para anggota klan Gu langsung membuat Xiaoyan merasa lega, apalagi ketika ia melihat sosok yang sangat ia rindukan akhirnya datang. Ia adalah Xion-er. Tatapan mereka bertemu di tengah lautan magma yang panas membara, namun berbeda dengan Xiaoyan. Para ahli dari Aula Jiwa justru melihat semakin waspada. Mereka tahu satu hal, kedatangan klan kuno hanya akan membuat situasi menjadi jauh lebih berbahaya. Namun pemimpin Aula Jiwa sama sekali tidak terlihat terkejut. Baginya hal ini sudah biasa dan bisa diprediksi sejak awal. Karena kali ini yang muncul bukanlah api surgawi biasa, melainkan api teratai pemurnian iblis. Api yang bahkan dalam sejarah di dunia kultivasi tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh siapapun. Dan benar saja, klanku tidak mengirim orang sembarangan. Yang datang kali ini adalah tetua pertama mereka, Gu Nanhai atau Gu Nanhai, seorang ahli yang sangat dihormati di dalam klan Gu. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun karena kesepakatan antar klan kuno, para ahli yang telah mencapai dosa yang bintang 5 tidak boleh ikut campur sembarangan. Meski begitu, Gu Nanhai tetap memiliki otoritas untuk mengawasi situasi. Ketika ia melihat Xiaoyan, tatapannya langsung berubah, dan saat itu juga Sun-er tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, karena hanya dalam beberapa tahun singkat Xiaoyan sudah berhasil menembus ranah Doyun. Pencapaian yang bahkan membuat banyak jenius dunia kultivasi terlihat biasa saja. Namun kejutan belum berhenti di sana. Xiaoyan yang kemudian memperkenalkan seorang yang berdiri di sampingnya, seorang gadis kecil yang terlihat ceria. Namun ketika Sun-er merasakan auranya, matanya langsung melebar. Gadis yang dulu ia temui di Akademi Jianan, yang hanya suka meminta pil obat kepada Xiaoyan, ternyata adalah keturunan langsung dari ras naga kuno. Dialah Xian. Darah yang mengalir di tubuhnya bahkan berasal dari Kaisar Naga Agung. Sun-er hanya bisa tersenyum pahit. Dunia ini memang penuh kejutan. Namun setelah itu, ekspresinya berubah serius. Ia memperkenalkan Gu Nanhai kepada Xiaoyan. Tetua itu akan membantu mereka menyelidiki fenomena api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan kemudian bertanya satu hal, apakah klanku juga mengincar api surgawi tersebut? Gu Nanhai hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, kami tidak terlalu tertarik pada api itu. Namun ada satu hal yang pasti. Apa itu tidak boleh jatuh ke tangan klan Hun. Namun itu langsung membuat suasana berubah dingin, karena semua orang tahu klan Hun adalah salah satu kekuatan paling berbahaya di dunia, dan mereka juga sedang mengincar api tersebut. Sebenarnya api teratai pemurnian iblis sudah pernah muncul di masa lalu.
namun tidak ada satu orang pun yang mampu menundukkannya. Bahkan para ahli legendaris sekalipun gagal. Alasannya adalah karena di dalam api tersebut terdapat segel misterius. Segel itu sangat aneh. Ia mampu menyerap energi alam di sekitarnya, lalu memperbaiki dirinya sendiri, seolah memiliki kemampuan regenerasi tanpa batas. Karena itulah selama ribuan tahun tidak ada yang berhasil menaklukkan api teratai pemurnian iblis ini. Namun di kejauhan, para ahli dari Aula Jiwa hanya berdiri diam. Xiaoyan memperhatikan mereka dengan tajam, lalu berkata pelan, "Kenapa mereka tidak melakukan apapun?" Sun Er menjawab dengan tenang, "Mereka sedang menunggu." "Menunggu?" Xiaoyan langsung mengerutkan kening dan Sun Er melanjutkan, "Mereka menunggu saat segel itu melemah, karena ketika api teratai pemurnian iblis mencoba membuka segelnya, kekuatan api itu akan terkuras, dan pada saat itulah Aula Jiwa akan bergerak." Namun sebelum itu terjadi, Sun Er memberikan satu peringatan serius. Ada seseorang yang harus sangat diwaspadai. Seorang jenius mengerikan dari klan Hun. Namanya adalah Hun Feng atau Han Feng. Orang ini memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Bakatnya bahkan melampaui banyak jenius klan kuno. Dia hampir tidak pernah bertarung melawan orang-orang yang lebih lemah darinya. Sebaliknya, dia selalu mencari lawan yang lebih kuat. Dan yang paling menakutkan, sifatnya sangat kejam. Bahkan dalam pertarungan sparring di dalam klannya sendiri, Han Feng pernah membunuh beberapa anggota klannya sendiri. Sejak saat itu tidak ada lagi generasi muda klan Hun yang berani menantangnya. Bahkan beberapa tetua klan pun diam-diam merasa takut padanya. Mendengar hal itu, tatapan Xiaoyan langsung berubah tajam di kejauhan. Ia melihat sosok pria berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang memancar dari tubuhnya benar-benar menakutkan. Xiaoyan bergumam dalam hati, "Jika aku bertarung dengannya, berapa besar peluangku untuk menang?" Namun Sun Er tersenyum tipis, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Sekarang kau sudah berada di ranah Dojun bintang 2 dan kekuatan pertarunganmu selalu melampaui levelmu. Jika kalian bertarung, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang." Namun tepat saat itu, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Di cakrawala yang jauh, tiba-tiba muncul gelombang panas yang sangat mengerikan. Langit berubah merah dan lautan di bawah mereka perlahan perubahan menjadi magma mendidih. Semua orang langsung menahan napas karena mereka tahu satu hal: api teratai pemurnian iblis akhirnya akan segera muncul. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya, agar nanti bisa melanjutkan episode berikutnya.